Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Benedikta Nyaman Putri Trianingsih. Jadi di sini saya akan membahas soal OSK Kimia tahun 2019 dari nomor 1 sampai nomor 10. Baik, kita masuk pada soal yang pertama. Berikut ini adalah rumus struktur guanidin yang terdapat dalam urin dan hasil metabolisme protein. Nah, di sini sudah diketahui yaitu struktur dari guanidin. Kemudian kita lihat yang ditanyakan yaitu persen massa nitrogen dalam guanidin. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mencari persamaannya. Kita menggunakan persamaan ini, di mana persen N sama dengan ARN dikali jumlah N per MR senyawa kali 100%. Nah, di sini ARN kita sudah bisa mengetahui dari sistem periodik, kemudian jumlah N dan MR senyawa itu kita belum ketahui. Nah, cara yang kita lakukan yaitu kita menentukan rumus struktur dari guanidin ini, yaitu CN3H5. Nah, kemudian baru kita bisa mencari MR-nya, yaitu AR dari C 12, kemudian ditambah dengan N3, AR dari N itu 14, kemudian dikali dengan 3 menjadi 42, ditambah dengan AR dari H, yaitu 1 dikali 5 menjadi 5, sehingga MR dari guanidin ini adalah 59. Kemudian baru kita bisa masukkan ke rumusnya. Nah, ARN dalam SPU yaitu 14, kemudian jumlah N di sini kita bisa mengetahui yaitu 3 dibagi dengan MR tadi, dikali 100%, sehingga persen nitrogennya yaitu 71,18%, sehingga mendekati yaitu yang D. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 2, sebanyak 1,5 gram sampel suatu biji yang mengandung perak dilarutkan. Semua Ag yang larut diubah menjadi 0,124 Ag2S. Persen massa Ag dalam biji tersebut adalah, nah supaya mudah, kita harus membayangkan bahwa di dalam terdapat suatu sampel biji itu bermassa 1,5 gram. Kemudian sampel tersebut harus dilarutkan di dalam 0,124 Ag2S. Nah, yang ditanyakan di sini yaitu persen massa Ag dalam biji tersebut. Nah, rumus yang akan kita gunakan yaitu kita harus mencari massa Ag-nya dengan rumus ARAG dikali jumlah Ag dikali M senyawa dibagi dengan MR senyawa. Sehingga AR dari Ag yaitu 108 sesuai SPU, kemudian jumlah Ag melalui rumusnya yaitu ada 2, dan M senyawa 0,124 dibagi dengan MR senyawa dari Ag2S yaitu 248. Sehingga massa dari Ag yaitu 0,18. Nah, massa Ag ini sudah dapat dipastikan bahwa massa Ag dalam Ag2S itu akan sama dengan massa Ag dalam sampel biji. Kemudian kita bisa mencari persen Ag-nya dengan membandingkan massa Ag dalam Ag2S dibagi dengan massa dalam sampelnya dikali 100%. Sehingga massa Ag yaitu 0,18 dibagi dengan sampelnya 1,5 dikali dengan 100%, sehingga persen Ag dalam biji tersebut yaitu 7,2%, sehingga mendekati yaitu jawaban nomor C. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Muskovit adalah salah satu dari mineral mika dengan rumus senyawa KAl2, AlSi3, AlO10, OH2. Hasil analisis sejumlah sampel muskovit menunjukkan kandungan Si sebanyak 0,42 gram. Massa sampel muskovit yang dianalisis adalah, nah di sini sudah diketahui yaitu kandungan massa dari Si yaitu 0,42. Nah di sini yang ditanyakan massa sampel muskovit. Di sini kita akan menggunakan rumus MSI sama dengan ARSI dikali jumlah Si dikali M senyawa per MR senyawa. Yang di sini sudah diketahui yaitu MSI, ARSI, dan jumlah Si-nya. Kemudian yang belum diketahui yaitu massa dari senyawanya, sampelnya, dan MR dari senyawa. Nah, maka dari itu kita akan mencari keduanya ini melalui rumus strukturnya, yaitu KAl2, AlSi3, AlO10, OH2. Mencari MR-nya, kita masukkan saja datanya. K itu ada 39, ditambah dengan Al ada 27, dikali dengan 2. Al lagi ada 27, ditambah dengan Si 28 dikali 3, ditambah Al lagi 27, ditambah O ada 16 dikali 10,
ditambah OH dijadikan 1, 17 dikali 2. Sehingga MR dari muskovit yaitu 398. Jadi kita bisa masukkan ke dalam rumus. MSI-nya di sini 0,42, kemudian AR dari SI sesuai SPU 28, dikali dengan jumlah SI, dalam rumus strukturnya ada 3, dikali massa senyawa, dibagi dengan MR-nya, 398. Sehingga massa dari senyawa itu yaitu 0,42 dikali 398 dibagi 28 dikali 3. Sehingga M dari senyawa itu adalah 1,99 gram. Sehingga jawaban yang mendekati yaitu yang C. Baik, soal selanjutnya itu soal nomor 4. Sebanyak 1,5 mili sampel larutan asam sulfat dari suatu baterai mobil dititrasi dengan 23,7 mili larutan NaOH 1,47 molar menggunakan indikator fenolftalin untuk menentukan titik akhir titrasi. Konsentrasi dalam satuan molaritas sampel larutan asam sulfat tersebut adalah, nah langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita mencari persamaan reaksinya. Sini saya sudah buatkan H2SO4 ditambah 2 NaOH menjadi Na2SO4 ditambah 2 H2O. Langkah selanjutnya yaitu di sini sudah diketahui molaritas dan volume dari NaOH. Dari sini kita mencari mol dari NaOH yaitu molaritas dibagi dengan volume 1,47 dikali 23,7 sehingga mol dari NaOH 34,839 mol. Nah, dari sini kita bisa mencari mol dari H2SO4 dengan perbandingan koefisien. Yang belum diketahui, 1 dibagi dengan yang diketahui 2, dikali dengan mol yang sudah diketahui, 34,839. Sehingga mol dari H2SO4 yaitu 17,4195 mol. Selanjutnya, yaitu baru kita bisa menentukan konsentrasi dari H2SO4 itu. Dengan rumus mol per volume, 17,4195 dibagi dengan 1,5 volume dari asam sulfat, sehingga mol dari asam sulfat yaitu 11,613 mol. Jawabannya yang D. Oke, selanjutnya itu soal nomor 5. Di laboratorium, gas klor dapat dibuat dari reaksi antara HCl dengan MnO2. Persamaan reaksinya adalah, ini sudah menjadi reaksi yang setara. Kemudian, bila reaksi berlangsung sempurna, massa larutan HCl pekat yang ditanyakan dalam 36,0% massanya. Untuk menghasilkan Cl2 sebanyak 2,5 gram adalah, langkah pertama yang kita lakukan, kita berangkat dari yang sudah diketahui, kita bisa menentukan mol dari Cl2-nya dari massa per mR. Massanya yaitu 2,5 dibagi dengan mR dari Cl2 yaitu 71. Sehingga mol dari Cl2 yaitu 0,0352 mol. Selanjutnya kita akan mencari mol dari HCl. Dengan perbandingan koefisien yang belum diketahui yaitu ada 4, koefisiennya di bagian sudah diketahui 1, dikali dengan 0,0352. Sehingga mol dari HCl yaitu 0,1408 mol. Selanjutnya kita akan mencari massa HCl yang murni. Mengapa mencari yang murni? Karena di sini sudah terdapat 36,0% massanya. Rumusnya N dikali MR-nya yaitu 0,1408 dikali 36,5. Sehingga hasilnya yaitu 5,1392 gram. Selanjutnya baru kita bisa mencari massa dari HCl pekat itu dengan massa HCl murni dibagi dengan yang sudah ditambahkan 36,0%. Itu dijadikan desimal 0,36. Sehingga jawabannya yaitu 14,275 gram. Jawabannya yang mendekati yang C. Selanjutnya yaitu soal nomor 6. Dari persamaan reaksi berikut ini, nah ini sudah dalam keadaan yang setara, SnO2 ditambah 2H2O menjadi Sn ditambah 2H2O. Kemudian yang ditanyakan yaitu volume gas hidrogen atau H2 yang diukur pada keadaan STP 1 atm dan 273 Kelvin yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan 2 gram SnO2.
Jadi yang di sini yang diketahui yaitu SnO2-nya. Nah, jadi kita bisa berangkat dari SnO2 dengan menentukan molnya. Mol dari SnO2 yaitu massa per mR. Masanya di sini yang diketahui 2 gram dibagi dengan mR dari SnO2 150,7. Sehingga mol dari SnO2 yaitu 0,01327 mol. Selanjutnya kita akan mencari mol dari H2-nya. Dengan perbandingan koefisien seperti tadi, 2 dibagi 1 kali 0,01327. Sehingga mol dari H2 0,02654 mol. Berikutnya, karena ini dalam keadaan STP, jadi kita bisa menggunakan rumus PVNRT. Karena kita akan mencari volumenya dengan rumus N kali R kali T dibagi P. N-nya di sini sudah diketahui 0,02654 dikali dengan R-nya 0,082 dikali suhunya tadi 273 dibagi dengan ATM-nya 1 ATM. Sehingga volume dari H2 yaitu 0,5941 liter atau 594,1 ml. Jawabannya mendekati yang itu yang E. Oke, soal selanjutnya yaitu soal nomor 7. Suatu sampel gas sebanyak 0,238 gram dalam 100 ml wadah pada temperatur 14 derajat Celcius memberikan tekanan sebesar 600 mmHg. Gas tersebut adalah, untuk menentukan jenis gas tersebut, kita harus mencari melalui MR-nya. Nah, kita cari satu persatu melalui optionnya. Nitrogen yaitu 14 kali 2, 28, argon 39,9, klor 35,5 kali 2 yaitu 71, xenon 131,3 dan krypton 83,8. Selanjutnya kita harus mencari MR dari yang sudah diketahui ini untuk dicocokkan ke dalam option. Menggunakan rumus PVNRT, kita rombak untuk menemukan rumus MR-nya yaitu M kali R kali T dibagi dengan PV. Nah, kita masukkan M-nya di sini 0,238 dikali R-nya itu hafalan 0,082 dikali dengan T-nya 14 ditambah 273 dibagi dengan P-nya di sini harus 1 ATM. Jadi kita harus mengubah dari mmHg menjadi ATM dibagi dengan 760 dikali dengan 0,1 volumenya. Sehingga MR dari yang diketahui ini yaitu 70,9, kita bulatkan menjadi 71, sehingga gas ini adalah gas klor. Baik, soal selanjutnya yaitu soal nomor 8. Entalpi pembentukan standar timbal 2 karbonat adalah minus 699 kJ per mol. Pernyataan persamaan termokimia yang paling tepat untuk proses tersebut adalah, yang pertama kita harus mencari persamaan reaksinya, yaitu Pb2 plus ditambah CO3 2- menghasilkan PbCO3. Nah, perlu diketahui bahwa entalpi pembentukan standar itu membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Contohnya, unsur Na, Cl2, walaupun dia diatomik, tetapi dia tetap unsur, kemudian S8. Nah, kita kasih dua contoh, yaitu dari H2O, penyusun reaksinya H2 plus setengah O2. Mengapa seperti itu? Karena kita tidak boleh mengubah koefisien dari H2-nya. Kemudian sama seperti NH4NO3, penyusun reaksinya N2, 2H2 ditambah 3/2 O2. Sehingga kita tidak mengubah koefisien dari NH4NO3-nya. Jadi bisa kita lihat di sini jawaban yang benar yaitu yang B. Karena di sini persamaannya itu sudah setara. Pb ditambah C ditambah 3/2 O2 menjadi PbCO3. Nah, untuk yang option yang A itu salah karena persamaannya itu tidak setara. Kemudian yang C juga sama tidak setara. Dan yang D dan E itu merupakan penguraian, entalpi penguraian. Sehingga jawaban yang benar yaitu jawaban yang D. Baik, berikutnya itu soal nomor 9. Perhatikan persamaan termokimia berikut. Di antara pernyataan berikut yang tidak benar mengenai persamaan termokimia di atas adalah, kita cari satu persatu. Yang A, bila persamaan tersebut dibalik, nilai delta H adalah plus 92,4. Nah, dalam persamaan termokimia,
Jika dibalik, itu plus menjadi minus, minus menjadi plus, sehingga yang A itu benar. Kemudian yang B, 4 ikatan HCl lebih kuat dibandingkan 4 ikatan dalam H2 dan Cl2. Mengapa benar? Karena kita mengingat kembali delta H dalam energi ikatan itu rumusnya sigma reaktan dikurangi sigma produk. Nah, di sini kita mengetahui bahwa produknya itu HCl dan reaktannya 2H2 plus 2Cl2. Dan di sini diketahui juga delta H-nya itu minus. Sehingga untuk mendapatkan delta H minus, berarti produknya itu harus lebih besar. Sehingga energi ikatan untuk produk itu harus lebih besar daripada yang reaktan. Sehingga 4 ikatan HCl lebih kuat dibandingkan 4 ikatan dalam H2Cl2, sehingga jawabannya benar. Kemudian yang C, nilai delta H adalah juga minus 92,4 kJ bila HCl yang dihasilkan berwujud cair. Nah, perlu kita ketahui bahwa entropi dari wujud cair dan wujud gas itu berbeda, sehingga entropinya juga berbeda. Maka jawaban yang C salah. Kemudian yang D, sebanyak 23,1 kJ kalor akan dilepaskan bila dihasilkan 1 mol gas HCl. Nah, dilepaskan sini berarti minus, sehingga kita bisa hitung 92,4 dibagi 4 yaitu 23,1. Nah, di sini untuk kalor dilepaskan itu kita tidak perlu menentukan plus dan minusnya. Jadi jawabannya itu benar. Kemudian yang E, nilai delta H pembentukan gas HCl adalah 23,1 kJ per mol. Nah, di sini salah karena pembentukan itu, delta H pembentukan itu harus minus, sebenarnya harus minus. Sehingga jawabannya E salah, jawaban yang benar yaitu yang B dan yang D. Oke, soal terakhir yaitu soal nomor 10. Senyawa difluorometana CCl2F2 banyak dipakai sebagai aerosol propelan atau pendingin pada pengatur temperatur ruangan atau AC dan bersifat inert, sukar bereaksi. Di antara pernyataan berikut yang benar mengenai senyawa inert tersebut adalah, nah di sini sudah saya jabarkan, semakin ke bawah itu energi ikatannya semakin rendah. Nah, jadi di sini jawabannya yang benar yaitu A, energi ikatan karbon dan fluor itu besar. Mengapa besar? Karena popularitas atau perbedaan keelektronegatifannya itu besar. Sehingga ikatan antara karbon dan fluor itu semakin erat, sulit diputuskan, maka membutuhkan energi yang sangat besar. Maka di sini jawabannya yaitu yang A. Baik, sampai di sini saja pembahasan soal OSK Kimia tahun 2019. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.